Assalamualaikum. Hai, perkenalkan, nama aku Sabrina Ainur Rashidah dari kelas 12 Bahasa MAN 1 Lamongan. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang puisi terjemahan. Ikutin terus ya. Mengidentifikasi puisi terjemahan. Yang pertama, pengertian puisi secara etimologis. Kata poet berasal dari Yunani yang mempunyai arti membuat atau mencipta. Dalam bahasa Yunani sendiri, kata poet berarti orang yang mencipta melalui imajinasinya. Secara etimologis, kata puisi berasal dari bahasa Yunani, poesis, yang artinya penciptaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, padanan kata puisi adalah poetry yang sangat erat dengan kata poet dan poem. Yang kedua, pengertian puisi terjemahan. Puisi terjemahan adalah puisi asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, puisi terjemahan mempunyai peran penting dalam kesusastraan Indonesia. Dalam hal ini, berbagai puisi terjemahan bisa dijadikan bahan perbandingan dengan karya puisi anak Indonesia. Selain itu, puisi terjemahan juga bisa sebagai media untuk mengenal karakteristik berbagai puisi di dunia. Menerjemahkan adalah proses mengalihkan satu kebudayaan ke kebudayaan lain atau suatu pengertian dari kebudayaan yang satu ke pengertian kebudayaan yang lain. Artinya, yang utama dari karya terjemahan adalah bisa dibaca dan dipahami oleh pembaca sasaran dengan memprioritaskan kesepadanan pesan yang akan disampaikan. Struktur fisik puisi terjemahan. Yang pertama, bahasa figuratif. Bahasa figuratif merupakan bahasa kiasan untuk menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa ini menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Bahasa figuratif disebut juga majas. Yang kedua yaitu kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang bisa ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya, kata konkret salju melambangkan kebekuan cinta atau kehambaan hidup. Yang ketiga adalah diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan, bunyi, dan urutan kata. Bahasa puisi mengalami 8 aspek penyimpangan, yaitu penyimpangan leksikal, penyimpangan sematis, penyimpangan fonologis, penyimpangan sintaksis, penggunaan dialek, penggunaan register, penyimpangan historis, dan penyimpangan grafologis. Selanjutnya yaitu perwajahan puisi atau yang disebut dengan tipografi. Perwajahan puisi merupakan bentuk puisi, misalnya halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kelima yaitu imaji. Imaji merupakan kata atau susunan kata yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu imaji suara atau yang disebut dengan auditif, imaji penglihatan atau yang disebut dengan visual,
dan imaji raba atau sentuh yang biasanya disebut dengan imaji taktil. Struktur yang terakhir yaitu versifikasi. Versifikasi dalam puisi menyangkut rima, ritme, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir baris puisi. Rima mencakup onomatope, bentuk interm pola bunyi yang terdiri atas aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi bunyi, dan pengulangan kata atau ungkapan. Yang kedua yaitu ritma. Ritme irama adalah alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada. Yang terakhir yakni metrum. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata dalam setiap baris, pergantian naik turun suara secara teratur dengan pembagian suku kata yang ditentukan oleh golongan sintaksis. Struktur batin puisi. Yang pertama, tema atau makna atau disebut dengan sense. Dalam puisi, bahasa digunakan sebagai media. Salah satu ciri puisi yang baik adalah mempunyai tema. Tema adalah pikiran, pokok, atau dasar cerita. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Oleh sebab itu, puisi harus bermakna. Yang kedua adalah rasa atau feeling. Sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya disebut rasa. Pengungkapan tema dan rasa berkaitan erat dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan. Yang ketiga adalah nada atau ton. Sikap penyair terhadap pembacanya disebut nada. Tema dan rasa berhubungan dengan nada. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu amanat, tujuan, maksud, atau yang disebut dengan intention. Gagasan dalam puisi yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca disebut amanat. Melalui isi puisi, Anda bisa menemukan tujuan penulis karya tersebut. Selesai. Sekian dari Sabrina. Apabila ada salah kata, maaf ya. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum.